Roy Suryo soroti 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU terlegalisir tanpa tanggal. Yang kami teliti identik ternyata dengan informasi yang ada di KPU. Nah, itu poinnya. Yang kedua, bahwa penelitian yang berkaitan dengan teknik-teknik atau metodologi-metodologi yang baku dalam digital image processing, itu bahkan sudah ada hampir di semua jurusan teknik elektro maupun teknik informatika di Indonesia. Ya, jadi kalau yang menuduh bahwa teknik-teknik yang kami pakai itu adalah manipulasi dalam arti maksud jahat, itu kayaknya perlu sekolah lagi. Ya. Yang ketiga, ya, bahwa ya sebenarnya ini berkaitan semua dengan pattern recognition, pengenalan pola di dalam induk dari sejumlah kelompok ilmu, termasuk image processing, forensik dan lainnya, bahwa ini sudah baku. Ya, ilmu pattern recognition itu di jurnal IEEE kalau nggak salah tahun 1960-an sampai 1970-an juga sudah banyak hal seperti ini. Bagaimana mencocokkan pola-pola dalam objek-objek dari sebuah dokumen, dari sebuah gambar digital, video, ini udah biasa. Tetapi di sini malah dituduh sebaliknya, oke? Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo menyoroti 2 dokumen dalinan ijazah Jokowi terlegalisir yang diperoleh pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi dari KPU pada Senin, 9 Februari 2026. Roy menyampaikan analisis singkatnya terkait 2 dokumen tersebut. Pertama, ia menilai kedua dokumen yang merupakan berkas pendaftaran Joko Widodo dalam Pilpres itu dilegalisir oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nayem, M. Ager S. 2014, dan Dr. Budiadi, S. Hud, M. Ager S. 2019. Namun, menurutnya, kedua dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun legalisasi. Kita tunggu juga dokumen dari KPUD DKI 2012 dan KPUD Surakarta 2005 dan 2010. Apakah legalisasinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak, ujarnya. Kedua, Roy menyoroti perbedaan fisik dan format kedua salinan tersebut. Ia menyebut dokumen tahun 2014 tampak terkompresi secara horizontal sehingga terlihat cenderung berbentuk kotak atau bujur sangkar, sedangkan salinan tahun 2019 dinilai masih proporsional berbentuk persegi panjang. Keduanya disebut berukuran A4 atau kuarto, lebih kecil dari ukuran lazim ijazah UGM yang disebutnya berukuran A3. Ketiga, ia menyebut ketidakidentikan kedua salinan itu menunjukkan tidak dilakukan proses identifikasi maupun otentifikasi dengan lembar ijazah asli dalam proses verifikasi faktual. Inilah yang membuat dokumen yang sangat penting di atas, meski sudah di atas 10 tahun, belum diotentifikasi dan disimpan secara resmi di ANRI, kata Roy. Keempat, secara teknis Roy menyatakan kedua salinan tersebut tidak dapat dianalisis menggunakan metode error level analysis, ELA, histogram, maupun luminance gradient karena hanya berupa fotokopi hitam putih dan tidak menampilkan watermark, emboss, serta detail penanda keaslian dokumen lainnya. Kelima, ia juga menyinggung unggahan akun Dian Sandi Utama di platform X Twitter tertanggal 1 April 2025. Menurutnya, unggahan tersebut tetap merupakan barang bukti karena akun tersebut menyatakan dokumen itu asli dan melakukan transmisi dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik, yang menurutnya berkaitan dengan pasal 32 dan pasal 35 UU ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah direvisi menjadi UU nomor 1 tahun 2024. Diketahui, Bonatua Silalahi berhasil memenangkan gugatan hingga Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI untuk memberikan salinan ijazah Jokowi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli bagi Roy Suryo CS, Bonatua memamerkan 2 salinan ijazah Jokowi. 2 lembar salinan ijazah Jokowi itu digunakan untuk pencalonan dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kedua salinan ijazah terlegalisir pada Pilpres 2024, ijazah Jokowi dicap warna merah dan pada Pilpres 2019 dicap warna biru. Dia kemudian menjelaskan penelitian dari Roy Suryo CS menjadi dasar dirinya untuk melakukan metode explainer, memberikan penjelasan soal penelitian. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, RRT, sudah menuangkan hasil penelitian dalam sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Ternyata yang saya temukan penelitian terdekat saya adalah penelitian yang dilakukan oleh RRT sehingga penelitian mereka saya jadikan dasar untuk tolok titik nol saya untuk meneliti lebih lanjut, sekaligus mencari perbedaan-perbedaan, jelasnya. Satu yang saya lihat dari teman-teman RRT, bahwa mereka meneliti informasi dalam ijazah itu,
bukan meneliti dokumen ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, sambung Bonatua. Penyerahan salinan dokumen sebenarnya sudah pernah dilakukan, hanya saja saat itu ada 9 item yang disembunyikan oleh KPU. Bonatua menegaskan bahwa salinan ijazah ini identik dengan sampling ijazah yang diupload kader PSI Dian Sandi melalui akun medsosnya. Pada saat saya mendapat salinan, yang tersembunyi 9 item dari KPU, bulan September lalu, tahun lalu, saya sudah menyatakan di media bahwa ini sudah identik dengan sampling yang diuji oleh RRT, bebernya.